Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya, baik dari TK, SD maupun SMP. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Semalam kita sudah dilindungi Tuhan untuk kita bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini kita bisa dapat kembali bangun dengan menghirup udara pagi yang cerah, dengan keadaan sehat, bugar, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, pada kesempatan pagi yang indah ini, kita sama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebelum kalian untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan satu renungan dengan judul Menjadi Anak yang Baik Hati. Ya. Sebelum Bapak akan memulai renungan pada pagi hari ini Bapak ada satu pantun buat kalian. Pagi hari kita sarapan, secangkir teh sebagai teman. Senyuman pagi dibiasakan agar kita diberkati Tuhan. Anak-anak, siapa yang pernah memperhatikan anjing dan kucing yang sedang menggoyangkan ekornya? Siapa kalian yang pernah tahu? Ya, tentunya kalian semuanya pernah mengetahui kedua binatang ini yang sering menggoyangkan ekornya, baik itu anjing maupun kucing. Ketika kedua ekor binatang ini yang berbeda menggoyangkan ekornya, mereka menunjukkan maksud yang berbeda. Mungkin kalian tidak memperhatikan hal ini karena sama-sama memiliki ekor dan sama-sama menggoyangkan ekornya. Coba Bapak berikan satu gambaran ya, supaya kalian menyadari bahwa jika seekor anjing yang sedang menggoyangkan ekornya, biasanya dalam posisi kecepatan yang cukup tinggi, cepat begitu ya, berarti seekor anjing ini ingin mengajak bermain, artinya ya. Kalau anjing menggoyangkan ekornya di bagian belakang itu dengan tempo yang cepat, itu artinya ingin mengajak bermain atau ingin mencari teman untuk diajak bermain. Jika sebaliknya seekor kucing sedang menggoyangkan ekornya dalam posisi tempo yang cukup lambat, itu artinya bahwa kucing itu sedang marah dan siap untuk menyerang apabila ada binatang apapun berada di depannya. Ya. Nah, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika keduanya ini berhadapan, ya, dan sedang menggoyangkan ekornya, gitu ya. Pasti apa yang terjadi? Pasti perkelahian yang sangat sengit akan terjadi, perkelahian yang besar. Sebab keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang tentang maksud dari menggoyangkan ekornya tadi. Ya. Sehingga mereka salah pengertian, salah memahami, salah mengerti. Anjing yang sedang menggoyangkan ekornya mengira kucing mengira kucing itu mau diajak bermain, ya, mau diajak bermain. Namun ketika kucing menggoyangkan ekornya diajak bermain, itu akan sebaliknya, bahwa anjing itu menantang kucing. Jadi ketika anjing mendekati kucing, maka akan terjadilah kucing mencakar anjing tadi, sehingga terjadilah sebuah perkelahian yang cukup sengit. Anjing tentu saja yang awalnya bermaksud mengajak bermain menjadi marah ketika diserang oleh kucing tadi, ya, sehingga mereka terjadi saling menggigit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti sering kalian mendengar bahwa anjing dan kucing itu tidak pernah akur. Bahkan melihat dari jauh saja, kucing biasanya itu sudah ketakutan, ya. Sebagaimana cerita tadi, ketika
kucing melihat anjing dari jauh mendekat atau paling tidak lewat di depan kucing, kucing akan terlebih dahulu untuk menjauhi anjing daripada terjadi perkelahian gitu maksudnya ya. Dalam cerita ini menggambarkan seringkali ketika ketika kalian bermain itu ada pertengkaran dan perkelahian. Kenapa? Karena di antara kalian ini sama-sama tidak mau diajak bermain, tapi teman lainnya memaksa bermain ya. Ada seseorang anak yang tidak mau bermain semestinya, tapi dipaksa untuk bermain. Lah, ini akibatnya bisa terjadi pertengkaran. Karena saling tidak memahami. Ya. Mari kita membaca di dalam satu firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 9 berbunyi demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Anak-anak, perbedaan sifat adalah karunia Tuhan yang ada pada setiap manusia, dan itu menjadi indah bila saling memahami dan ada saling pengertian. Karena itu, semua diajarkan harus hidup saling rendah hati dan saling mengasihi, saling memaafkan, tolong-menolong, dan saling berdoa. Segala sikap yang tidak baik harus ditinggalkan dan dibuang dalam kehidupan kalian. Contohnya, kalau suka mengganggu teman, baik kakak atau adik yang sedang belajar, beribadah, bermain, atau beristirahat, sikap yang suka berbohong, malas belajar, dan malas membaca Alkitab kalau disuruh orang tua, suka malas-malasan, dan itu semuanya harus dihilangkan. Jadilah anak-anak yang baik hati, sehingga disukai oleh semua orang. Belajarlah hidup rendah hati, penuh cinta damai, dan mau membantu sesama teman yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Taatilah kepada orang tua, guru di sekolah, atau teman-teman semuanya yang ada di sekeliling kalian. Kalian harus menyayangilah. Berusahalah terus untuk rajin belajar, rajin bekerja, rajin beribadah, dan rajin berdoa, supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kalian semua, sehingga masa depan kalian bisa tercapai. Saya ingin kalian mengucapkan komitmen pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang baik hati dan mau menghargai setiap orang yang ada di sekitarku. Ucapkan ini semua. Mari kita sama menyampaikan komitmen kita hari ini. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang baik hati dan mau menghargai setiap orang yang ada di sekitarku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.